Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa lagi dengan Bu Neti di ruang belajar IPA kelas 9. Kali ini kita masih tetap melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu masih tentang mengenai listrik statis. Untuk hari ini, tujuan pelajaran kita adalah yang pertama menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom 2 muatan listrik. Yang kedua, menghitung besarnya gaya kolom 2 muatan listrik. Yang ketiga, menghitung besarnya medan listrik. Dan yang keempat, menghitung beda potensial suatu listrik. Oke, baiklah anak-anak, kita mulai. Seperti yang sudah kamu pelajari pada minggu yang lalu, bahwa jika dua buah benda yang bermuatan, jika didekatkan, akan terjadi interaksi saling tolak atau saling tarik. Nah, masih ingatkan kamu, jika dua benda yang bermuatan sama, jika didekatkan, akan terjadi interaksi saling tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika dua buah benda yang berbeda muatannya, jika didekatkan, akan terjadi interaksi saling tarik-menarik. Nah, kemudian, bagaimanakah hubungan antara jarak dua muatan listrik terhadap gaya tolak atau gaya tariknya antar dua benda tersebut? Nah, ini sudah diteliti oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb, sehingga dia melahirkan suatu hukum yang dikenal dengan hukum Coulomb. Dalam percobaan ini, Charles Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak atau gaya tarik dua benda yang bermuatan listrik ini terhadap besarnya muatan listrik dan jaraknya dengan menggunakan alat yang dikenal dengan neraca puntir. Pada percobaan hukum Coulomb, di mana dua buah benda yang sama muatannya, jika didekatkan, akan terjadi interaksi saling tolak-menolak. Nah, di sini ada Q1, ini berarti muatan pada benda yang pertama, dan Q2 ini adalah muatan benda kedua. Nah, setelah didekatkan, akan terjadi saling tolak-menolak sejauh jaraknya. Nah, jarak dilambangkan dengan R. Nah, ini adalah gaya F. Seberapa besar gaya tolaknya kalau dia didekatkan. Kemudian, jika dua buah benda yang berbeda muatannya, di mana Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif, maka nanti akan terjadi interaksi, tentunya saling tarik-menarik. Nah, seberapa jauh atau seberapa besar gaya tarik-menarik antara dua buah benda ini, dan bagaimana hubungannya dengan jarak antara kedua muatan. Dalam percobaan ini, Coulomb menentukan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya kolom. Yang pertama, gaya kolom sebanding dengan perkalian kedua muatan benda. Yang kedua, gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda yang bermuatan. Yang pertama, gaya kolom sebanding dengan perkalian kedua benda itu secara matematik dinyatakan dengan rumus F sama dengan Q1 dikali Q2. Artinya, semakin besar muatan kedua benda, maka gaya kolom yang ditimbulkannya semakin besar juga. Begitu sebaliknya. Semakin kecil muatan kedua benda, maka gaya kolom yang ditimbulkan juga semakin kecil. Yang kedua, gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan benda. Secara matematis, dirumuskan dengan F sama dengan 1/R². Artinya, semakin dekat jarak kedua muatan benda, maka gaya kolom yang ditimbulkan semakin besar. Sebaliknya, semakin jauh jarak kedua benda yang bermuatan, maka gaya kolom yang ditimbulkan semakin kecil. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Sehingga dari hasil percobaannya, Coulomb menyimpulkan bahwa besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara muatan itu sebanding dengan besarnya muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan
kuadrat jarak kedua muatan. Di mana formula ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan K. K ini adalah konstanta atau ketetapan. Q1 dikali Q2. Q1 adalah muatan pada benda yang pertama, Q2 adalah muatan pada benda kedua. Per R kuadrat dibagi dengan kuadrat dari jarak. Dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Muatan di A bernilai 8 mikrokolom dan memiliki muatan positif. Dan muatan di B itu besarnya 5 mikrokolom dan bermuatan negatif. Pertanyaannya, berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan? Nah, jika diketahui ketetapan kolomnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan 1 mikrokolom itu sama dengan atau setara dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, di sini bisa kita mulai menjawab dengan apa yang kita ketahui dari soal. Diketahui dari soal, itu muatan di Q yang pertama, Q1-nya berarti 8 mikrokolom. 8 mikrokolom. Q2 itu nilainya 5 mikrokolom. Nah, kemudian R-nya, coba lihat di gambar. Jarak yang memisahkan antara kedua muatan itu sebesar 10 cm. Dan K-nya, ketetapan kolomnya itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, satuan mikrokolom dan satuan sentimeter ini harus kita konversikan ke standar satuan pada hukum kolom, di mana 8 mikrokolom harus kita konversikan jadi kolom. Ingat tadi 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Maka kalau 8 mikrokolom sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Begitu juga 5 mikrokolom sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jarak. Jarak itu 10 cm, maka harus kita konversikan ke meter. 10 cm berapa meter? Ya, karena cm ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100. Jadi 10 dibagi 100 itu sama dengan 0,1 meter. Atau sama dengan 10, kalau kita jadikan bilangan 10 berpangkat itu sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa besar gaya kolomnya atau gaya tarik antara kedua muatan yang berbeda jenis ini. Nah, kita bisa jawab dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Apa jawabnya? Ya, kita gunakan rumus tadi, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan angkanya ke rumus. F-nya sama dengan K-nya bernilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dikali. Nah, ini Q1-nya kita masukkan angkanya. Q1-nya nilainya 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini Q1 ya. Q2-nya 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom juga. Nah, ini sama-sama dikali. Kemudian dibagi per kuadrat dari jarak. Berarti 10 pangkat min 1 kita kuadratkan. Ya, karena dia kuadrat jarak. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan yang di sebelah kanan dulu. Ya, ini tetap dulu.
10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ini kita kalikan, mengalihkan yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, 8 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali lagi dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Bagi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Caranya, untuk mengalihkan bilangan 10 berpangkat ini, kita kalikan angka yang di depannya dulu. Baru nanti kita kalikan bilangan 10 berpangkatnya dengan cara menambahkan pangkatnya aja. Nah, sekarang ini 8 kita kalikan dengan 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Dikali, nah baru kita kalikan pangkatnya, 10 pangkat. Nah, di sini kan 10 pangkat min 6 dikali lagi dengan 10 pangkat min 6. Nah, di sini untuk mengalihkannya kita cukup menambahkan pangkatnya saja. Jadi, 10 pangkat min 6 ditambah. Kalau dia dikali, berarti pangkatnya ditambah. Ditambah dengan min 6. Bagi, nah ini udah dikuadratkan. Kalau 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi, kalau dikuadratkan itu berarti kan dikali. Berarti pangkatnya itu ditambah. Berarti min 1 ditambah min 1 lagi. Karena dia 2 kali ya. Jadi menjadi 10 pangkat min 2. Oke. Nah sekarang ini kita selesaikan lagi. Ini masih tetap dulu. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah ini kita cari dulu hasilnya. Nah, ini 40 kali. Nah, 10-nya jadi berapa? Min 6 ditambah min 6 berarti min 12. Per 10 pangkat min 2. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ke atas. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang di atas ini dengan yang di atas, baru kita bagi dengan di bawah. Nah, sekarang kita kalikan 9 kali 10 pangkat 9 kali lagi dengan 40 kali 10 pangkat min 12. Caranya sama dengan yang tadi, 9 dikali 40, baru nanti bilangan berpangkat 10 berpangkatnya kita kalikan. Nah, sekarang 9 dikali 40. Berapa 9 kali 40? Yaitu 360. Nah, kemudian dikali. Nah, pangkatnya kita tambahkan lagi. Nah, ini kan 10 pangkat min 9, 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 12. Nah, caranya kita tinggal menambahkan pangkatnya. Berarti 9 ditambah dengan min 12 per 10 pangkat min 2. Kita lanjut. Kemudian 360 dikali, ini tadi hasilnya berapa? 10. 9 ditambah min 12 hasilnya sama dengan min 3. Nah, per 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita bagi lagi. Bilangan yang 10 berpangkat ini kita bagi. Nah, kalau untuk dibagi, kita cukup mengurangkan pangkatnya. Jadi, 360 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena dia dibagi, kita dikurang dalam kurung min 2. Hasilnya berapa? Min 3 dikurang min 2. Hasilnya min 3 ditambah 2, yaitu min 1. Jadi, 360 dikali 10 pangkat min 1. Nah, berapa? Sama dengan 360 kali 0,1 ya. Jadi hasilnya 36 Newton. Oke. Nah, itulah gaya tarik-menarik antara kedua benda yang bermuatan seperti soal di atas. Kita lanjut soal yang kedua untuk hukum kolom. Contoh soal yang kedua hukum kolom. Pertanyaannya, soalnya jika besar gaya kolom antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton. Nah, di sini diketahui adalah gaya kolomnya antara dua buah muatan itu adalah 1,6 Newton. Kemudian, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm. Nah, berapakah
muatan A dan B. Jadi yang ditanya di sini bukan gayanya, melainkan adalah besarnya muatan. Nah, di sini sudah diketahui. Ya. Jadi kita bisa ketahui dari soal. Ini yang diketahui dari soal adalah gaya sekarang. Bukan gaya yang ditanya, tapi gaya sudah diketahui. Gaya antara dua buah muatan itu besarnya 1,6 Newton. Kemudian kedua muatan tersebut terpisah sejauh 3 cm. Berarti ini adalah R-nya. R-nya sejauh 3 cm. Nah, yang ditanya adalah besarnya Q1 dan Q2-nya. Ya, berapa? Itu yang ditanya. Jadi yang ditanyakan adalah muatannya, bukan gayanya. Nah, kita bisa menjawabnya sama dengan menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu hukum Coulomb. Untuk menjawabnya, kita juga harus ingat dulu. Kita harus konversikan satuannya ke satuan hukum Coulomb. Di mana di sini jaraknya masih dalam bentuk cm, maka akan kita konversikan ke meter. Jadi ini menjadi, ingat dari cm ke meter itu tangganya naik 2 kali, 2 tingkat, maka itu dibagi 100. Jadi kalau 3 dibagi 100 berarti kita hasilnya 0,03 ya, atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ya, sama dengan 0,03 meter kan. Nah, sekarang kita mulai menjawab. Ingat, kita rumus yang pertama untuk hukum Coulomb, F sama dengan K dikali Q1 dikali dengan Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukkan ke rumus. F-nya diketahui 1,6 Newton. K-nya ketetapannya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dikali Q1-nya kita nggak tahu, itu yang ditanya. Nah, di sini katanya muatan A dan B itu identik. Identik berarti sama ya. Berarti ini yang ditanya, Q1 dan Q2. Itu sama nilainya. Per R kuadrat. R kuadratnya 3 dikali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, tuh. Oke, sekarang kita mulai. Bagaimana cara mencarinya? Kita selesaikan satu persatu dulu. Ini kita kuadratkan terlebih dulu. Jangan lupa dikuadratkan. Berarti ini 1,6 Newton sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali Q1 dikali Q2 per, nah ini dikuadratkan, 3 dikuadratkan jadinya 9 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan menjadi, ditambahkan kuadratnya berarti, ditambahkan pangkatnya berarti min 2 ditambah min 2 menjadi min 4 ya. Jadi pangkatnya menjadi 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang yang ditanya Q, yang ditanya Q1 dan Q2. Untuk mencarinya, kita kelompokkan rumusnya ini. Kita kelompokkan. Nah, ini kalau secara matematika, ini kan dalam perkalian silang, ini kan kelompoknya ini ya. 1,6 dikali dengan 9 kali 10 pangkat min 4. Terus yang ini yang di atas sama-sama kita kalikan dengan ini. Ya, ini dengan ini ya, jadi kita kelompokkan. Jadi ini kita kelompokkan dengan yang di atas. Nah, ini kawannya dengan ini. Ya, karena dalam perkalian silang yang di atas kanan dengan yang di kiri. Terus yang di bawah juga. Jadi ini 9, ini kawannya ini ya, kali 10 pangkat 9 Newton meter
kuadrat per kolom kuadrat dikali ini dia. Kali Q1 kali Q2 sama dengan nih. Yang ini kita kalikan 1,6 kali 9 dalam kurung 10 pangkat min 4. Nah, sekarang maka ini kita cari nih, yang ditanya adalah Q1 dan Q2-nya. Q1 kali Q2 sama dengan, jadi yang di atas kita bagi dengan yang ini 1,6 kali 9 kali 10 pangkat min 4 ini ya, tentunya dibagi dengan yang ini ya, itu ya secara matematikanya, dibagi dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini satuannya ya. Nah, sekarang kita bisa cari dulu. Apa yang harus kita cari dulu? Ya, yang di atas dulu. Kita lanjutkan ke atas. Nah, kita lanjutkan Q1 kali Q2 sama dengan, nah ini kita kalikan dulu. 1,6 dikali dengan 9. Kemudian kali 10 pangkat 4. Nah, coba kalau kita kalikan bisa kita kalikan satu persatu, atau kalau masih bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini 9 dengan 9. Ini 9 bagi 9 bisa habis ya. Ini 9 dibagi 9 habis 1 dapatnya. Kita coret. Nah, tinggal nanti 1,6 kali 10 pangkat min 4. Ini udah habis 9-nya kalau dicoret. Kemudian dibagi dengan 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kemudian berapa hasilnya? Ya, sama seperti tadi. Ini masih Q1 dan Q2 ya. Nah, ini kita tinggal membagi bilangan 10 berpangkatnya. Jadi 1,6 kali 10. Nah, di sini kan ingat tadi, kalau 10 pangkat itu dibagi, maka kita cukup mengurangkan pangkatnya. Jadi 10 pangkat min 4. Nah, karena dibagi kita dikurang dengan 9. Sama dengan berapa? Tentu sama dengan min 13. Jadi di sini nilai untuk Q1 dan Q2-nya, Q1 kali Q2 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 13. Nah, untuk memudahkan karena di sini Q1 dan Q2 identik, maka nilainya sama ya, Q1 dan Q2 itu sama nilainya. Nah, untuk memudahkan kita bisa menarik akarnya. Untuk bisa menarik akar nanti kita geser komanya menjadi 16. Jadikan ini 16 berarti 1,6 kali 10 pangkat min 1 lagi. Berarti udah bertambah minnya. Jadi di sini Q1 dan Q2-nya sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 14. Kenapa jadi min 14? Karena ini sudah kita geser komanya, berarti dia dikali lagi ke min 1. Jadi min 13 tambah lagi min 1, jadi min 14. Nah, sekarang yang ditanya muatan besarnya muatan, satu muatan Q1 aja atau Q2. Karena nah, dapat kita ambil atau dapat kita tentukan hasilnya. Untuk mencari Q1-nya cukup kita tarik akarnya. Jadi akar dari 16 kali 10 pangkat min 14 ya. Karena Q1 dengan Q2 itu sama ya. Sementara Q1 dan Q2 itu nilainya 16 kali 10 pangkat min 14. Maka untuk Q1 aja cukup kita tarik akarnya.
Nah, berapa akar dari 16? Akar dari 16 berapa? Itu 4. Nah, 4 dikali. Nah, ini kalau dia akar tentu ya dibagi aja, dibagi 2. Berarti min 14-nya dibagi 2. Berarti hasilnya 10 pangkat min 7. Nah, itulah besarnya muatan pada masing-masing muatan A dan B. Jadi nilai muatannya adalah sebesar 4 dikali 10 pangkat min 7. Satuannya apa? Kolom. Ya. Nah, itu hasilnya. Dan kalau kita merubah menjadi mikrokolom boleh juga. Sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang medan listrik. Medan listrik. Medan berarti area atau daerah. Jadi, medan listrik artinya adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lainnya. Medan listrik ini digambarkan dengan serangkaian garis gaya listrik yang keluar dan ke dalam muatan. Dalam menggambar garis gaya listrik, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini ada dua gambar, di mana yang satu benda bermuatan positif, maka arah panahnya menuju keluar dari muatan. Dan gambar yang kedua, itu adalah benda bermuatan negatif, maka arah panahnya menuju ke dalam muatan. Bagaimana dengan dua buah benda yang berbeda muatan didekatkan? Perhatikan dan periksalah gambar berikut ini. Di sini nanti ada 5 gambar dan kamu periksa manakah gambar yang benar dan yang salah. Perhatikan gambar yang pertama. Nah, kita lihat di sini ada dua buah muatan, yaitu muatan positif dengan muatan positif didekatkan. Dan ingat, muatan positif itu garis gaya listriknya menuju ke luar. Jadi tanda panahnya keluar. Jadi gambar yang pertama, lihat tanda panahnya sudah semuanya menuju keluar. Jadi bisa kita simpulkan untuk gambar yang pertama ini gambarnya benar. Karena semua tanda panah itu menuju keluar. Oke, kita lanjut untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini bendanya bermuatan negatif. Nah, ingat yang bermuatan negatif itu garis gaya listriknya menuju ke dalam. Nah, di sini semua tanda panah juga sudah menuju ke dalam. Ya. Kemudian juga tidak ada garis yang berpotongan karena di sini melengkung. Jadi gambar yang nomor 2 juga benar. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 satu bermuatan positif, satu negatif. Nah, yang bermuatan positif itu sudah semuanya tanda panahnya keluar. Dan yang negatif juga sudah semuanya tanda panahnya ke dalam. Nah, cuman coba kamu lihat, cek satu, ada satu garis yang negatif itu menuju panahnya keluar. Ya, yaitu garis yang di tengah nih. Jadi panahnya menuju keluar, harusnya yang negatif itu menuju ke dalam. Berarti gambar yang ketiga bisa kita simpulkan, gambar yang ketiga ini kurang tepat, berarti salah. Kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Nah, juga sama, satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif. Coba kita cek tanda panahnya. Ya, semuanya sudah benar ya. Positif keluar, negatif masuk. Nah, gambar yang terakhir positif dengan positif. Nah, sudah benar juga tanda panahnya. Coba kita lihat semuanya. Nah, perhatikan di sini ada garis yang berpotongan. Nah, di sini harusnya tidak boleh garis itu berpotongan. Kenapa? Karena dia sama-sama keluar, ya. Jadi tidak ada garis yang berpotongan. Ya, seperti gambar nomor 1 dan nomor 2 itu garisnya melengkung. Jadi dia tidak menabrak. Ya, kalau menabrak berarti dia berpotongan. Jadi untuk gambar yang terakhir ini gambarnya juga salah karena lengkungan itu menabrak. Nah, sekarang kita perhatikan medan listrik. Ada dua gambar. Yang satu rapat panahnya, satu renggang. Nah, yang manakah yang paling besar medan listriknya? Tentu gambar yang pertama, karena
gambar yang pertama itu tanda panahnya lebih banyak dan lebih rapat. Contoh penggunaan rumus tersebut dapat dilihat dalam contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Beda potensial listrik antara dua penghantar adalah sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom di antara dua titik tersebut? Penyelesaian. Soal tersebut menanyakan besar energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan atau biasa dilambangkan dengan W. Diketahui, beda potensial atau delta V sama dengan 9 volt. Muatan yang dipindahkan atau Q adalah sebesar 30 kolom. W sama dengan
delta V dikali Q. W sama dengan 9 volt dikali 30 kolom. Sehingga didapatkan nilai W sama dengan 270 Joule. Contoh soal 2. Jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung ke ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Penyelesaian soal tersebut menanyakan beda potensial listrik atau delta V. Diketahui jumlah muatan atau Q adalah 15 kolom dan energi atau W adalah 45 Joule. Delta V sama dengan W per Q. Delta V sama dengan 45 Joule per 15 kolom. Sehingga diperoleh nilai beda potensial sebesar 3 volt. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini, dan silakan kamu berlatih dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah dikirimkan. Dan jika ada yang ragu, silakan bertanya melalui chat WA. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.